Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di series belajar CTF kali ini, kita akan lebih spesifik belajar tentang yang namanya kriptografi. Apa sih kriptografi itu? Secara singkat, kriptografi terdiri dari dua kata, yaitu crypt dan grafi. Crypt artinya tersembunyi atau vault, hidden, yang grafi artinya writing atau penulisan. Atau kalau bisa digabung adalah sesuatu yang tersembunyi, ya. Mau baik itu tulisan ataupun yang lainnya. Intinya adalah disembunyikannya sesuatu. Dalam CTF atau cybersecurity sendiri, kriptografi sering digunakan atau pasti digunakan untuk mengamankan sebuah data agar data itu tidak dapat dibaca oleh manusia pada umumnya. Pada video kali ini, kita akan secara spesifik belajar tentang yang namanya encoder dan decoder. Apa sih encoder dan decoder itu? Encoder dan decoder itu adalah sebuah cara untuk mengamankan data satu ke data yang lainnya. Jadi, misalnya saya ilustrasikan pada page berikut ini. Jika saya sorry, jika saya punya data berupa kata ya, kita berbicara kata berupa nayon, maka jika kita encoder dan decoder, maka data nayon ini akan berubah jadi sesuatu yang bernilai acak sesuai dengan algoritma yang telah ditentukan. Lalu data yang acak ini atau hasil dari encode ini dapat dikembalikan lagi menjadi kata nayon dengan algoritma yang sama. Jadi kasarannya adalah jika kita mengenkode kata nayon dengan algoritma X, maka hasilnya adalah X. Lalu jika algoritma X didekode dengan algoritma X, maka akan jadi kata yang sama. Jadi encode-decode itu adalah proses pengalian data dari satu ke yang lainnya. Nah, fungsinya encoder dan decoder ini tidak selalu digunakan untuk menyamarkan kata, menyembunyikan kata. Tapi di dalam komputer sendiri lebih digunakan supaya komputer lebih memahami cara bekerja sebuah kata atau sebuah data. Jadi nggak selalu untuk menyembunyikan data ya, tapi ada juga beberapa instruksi yang mengharuskan data itu di-encode dan di-decode agar komputer itu sendiri lebih memahaminya. Oke, di dalam encode dan decode, di dalam CTF sendiri mengenal ada banyak sekali encoder dan decoder, tapi di video kita kali ini saya akan mencontohkan 4 jenis saja. Yang pertama adalah base 64, yang kedua adalah biner. Biner mungkin sudah banyak yang tahu, yaitu 1 dan 0 saja. Lalu desimal, yang kemudian adalah yang terakhir adalah hex. Jadi kata-kata yang ada ini kita akan belajar mengencode-nya menggunakan base 64, lalu mengencode-nya dengan desimal, mengencode-nya dengan hex. Dengan kita nanti akan mempraktekannya secara langsung. Oke, saya akan contohkan kepada teman-teman sekalian cara mengencode dan decode sebuah data atau sebuah kata. Jadi website yang bisa dibuka adalah rapidtables.com. Rapidtables.com ini berisi ini tampilan awalnya ya, rapidtables.com. Nah, ini berisi banyak menu seperti ini. Lalu teman-teman sekalian langsung saja mengetik di Google seperti ini. Kalau ingin langsung rapidtables table. Nah, ini nanti akan atas sendiri keluar. Jadi di sini ada tabel yang mengisyaratkan arti dari sebuah simbol-simbol. Misalnya kita contohnya seperti ini. Ini huruf A. Huruf A itu ternyata binernya adalah 01000001. Lalu hexnya adalah 41, lalu desimalnya adalah 65. Nah, angka-angka seperti ini semuanya memiliki nilai yang berbeda-beda ya. Seperti B nilainya jadi 66, hex nilainya jadi 42, lalu binernya satunya jadi berpindah. Nah, data-data seperti ini itu sering muncul di kategori CTF ya, soal-soal seperti ini. Biasanya kita diberikan sebuah encode data yang telah terencode, lalu kita harus paham atau peka yang mana algoritma yang digunakan. Oke,
Contohnya sekarang kita belajar ya di repeatables.com ini, lalu di convert number ASCII, hex, bin, def, dan converter. Lalu kita di ASCII text ini, misalnya saya contohkan tadi menggunakan apa namanya, kata neon ya, kata neon. Sekarang kita masukkan kata neon. Lalu di sini akan keluar hexnya berapa, binernya berapa, desimalnya berapa, lalu base 64-nya berbentuk apa. Jadi teman-teman sekalian, kalau kasarnya seperti ini. Ini kan bentuknya di sini. Ini neon, kalau dijadiin hex itu bentuknya jadinya adalah seperti ini. Lalu kalau biner 0101, biner itu kan bilangan yang hanya tahunya 0 dan 1 saja ya. Biner itu hasilnya seperti ini. Desimal ion desimal. Ini base 64. Nah, base 64 ini bentuknya yang paling acak ya dari semua bentuk ini. Nah, dari kata neon ini jika dikonversi atau di decode, encode, jadi dengan 4 algoritma itu menghasilkan data yang berbeda-beda seperti ini. Oke, sekarang kita membahas ciri-ciri hex ya. Hex itu terdiri dari 2 komponen ya, atau 2 digit saja. Misalnya kita cek ya, n besar, ini neon ya. Jadi kan ini kan per hurufnya dikonversi. Nah, kita cek nih sekarang di n, apakah nilainya hexnya itu 4e, kita coba lihat. N, ini n ya. N itu sama ya, nilainya 4e. Jadi hex itu bilangan berdigit 8 bit saja ya. Jadi selepas angka 8 itu selepas angka 9 itu dia akan berubah, jadi urutannya seperti ini ya kalau hex itu. Hex itu ciri-cirinya seperti ini ya. Hex itu 0. Kita ke hex paling bawah. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saya langsung aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lah, di hex ini kita nggak kenal 10 ya, tapi kenalnya adalah A, B, C, sampai F. D, E, A, B, C, D, E, F. Jadi seperti ini ya. Jadi di desimal itu misalnya sudah nyampe misalnya kodenya seperti 00, nanti kan sampai 09. Nah, itu kita startnya lagi itu di 0A. Jadi seperti ini, 0A. Nah, ini ciri-cirinya hex ya. Jadi bilangan atau encoded data dengan hex itu selalu ada huruf E sampai F ya. Itu identifikasinya. Lalu yang biner malah gampang sekali identifikasinya. Biner kan sudah pasti ya, hurufnya cuma encoded datanya cuma ada 1 dan 0 saja. Jadi kalau teman-teman sekalian lihat data yang cuma 0101 berarti itu encoded dengan algoritma biner atau disebutnya binary code. Lalu yang desimal ini ya sama ya dengan desimal pada umumnya ya. Kita mulai 0. Desimal ini intinya mulai terwakilkannya mulai dari 0 sampai 255. Jadi sampai dengan batas akhir. Ini batas akhirnya 255. Nah, tapi sampai di titik tertentu, sampai di 127 ini 0 sampai 127 atau saya mulai dari mungkin ini ya 20 ini, dari desimal 20 sampai 127 ini sebutannya adalah printable character. Nah, ini sebutannya printable character ya. Jadi dari desimal 20 sampai 127 itu namanya printable character. Nah, sisanya 127 sampai 255 atau batas akhir itu biasanya di komputer tidak terlalu bisa di print ya, atau sebutannya unprintable character. Maka dari itu kita itu kenapa sih butuh encoder? Nggak selalu untuk menyamarkan sebuah data, tapi juga untuk mengkonversi yang sebutannya karakter unprintable tadi supaya bisa lebih dipahami oleh komputer.
Lalu yang kita ke yang paling asik yaitu base 64. Ini pasti keluar di soal apapun dan di kategori apapun itu base 64 pasti akan hadir karena base 64 sendiri adalah encode dan decode algoritma yang paling umum ada di bidang cybersecurity ataupun lomba dengan kategori CTF. CTF lomba CTF. Nah, teman-teman sekalian kalau ingin lebih spesifik dengan base 64 ini bisa mencari dengan keyword base 64 decode encode. Nah, di tools yang atas sendiri ini teman-teman sekalian bisa bisa memilih ya encode atau decode. Kalau encode itu kan menyamarkan, istilahnya menyamarkan aja gampangnya. Contohnya saya menyamarkan kata twice. Maka di sini keluar hasilnya ya ini kata acak ini. Nah, kata acak ini jika kita dekode, maka hasilnya akan keluar twice. Nah, biasanya teman-teman base 64 itu memiliki ciri-ciri hurufnya karakternya itu terdiri dari huruf besar dan huruf kecil, serta ada angka-angkanya. Ini ciri-cirinya base 64 ya. Jadi hurufnya itu acak, lalu terdiri dari huruf besar, kecil, angka, lalu biasanya di belakang sendiri itu ada sama dengan kayak gini. Ditutup dengan sama dengan. Contohnya seperti ini deh. Saya akan buatkan yang banyak sama dengannya. Biasanya kata yang panjang sekali itu biasanya akan ada sama dengannya. Misalnya gini, twice, alcohol free is up now. Nah, ini katanya panjang. Kita encode. Nah, ini masih belum keluar ya. Belum keluar belum keluar sama dengannya. Kita hapus beberapa. Pokoknya base 64 nah ini base 64 itu pokoknya identik dengan biasanya itu katanya itu polanya huruf besar, huruf kecil, lalu ada angka serta ada sama dengannya. Kita hapus satu lagi. Biasanya paling mentok sama dengannya itu cuma ada 2. Nah, ini sudah paling mentok berarti. Nah, ini sama dengannya paling 2 ini sudah pasti miliknya base 64 karena tidak akan mungkin lagi base 64 itu punya sama dengan jumlahnya 3 di belakang. Nah, ini kan hilang lagi. Sudah tidak mungkin ya. Biasanya yang kelipat ada sama dengannya ini kalau panjang datanya kelipatannya 3. Oke, untuk menutup video ini saya sudah menyiapkan contoh-contoh soal yang biasanya keluar di kategori di CTF dengan kategori kriptografi. Kita ke soal yang namanya base 64 ini ya. Dari namanya udah jelas ya. Berarti ini ada base 64, maka kita sebagai player atau sebagai atlet harus menuju ke Google dengan cepat ya. Google, lalu base 64 decode. Karena datanya sudah terencode. Ini namanya data encoded data ya. Berarti kita decode saja. Nah, ini hasilnya adalah sedang belajar base-basean seperti ini. Nah, ini sudah dapat ya. Sudah dapat. Ini anggap aja mungkin flagnya atau jawabannya. Tapi ini sebagai contoh soal saja. Lalu di biner ini, nah ini kalau teman-teman sekalian melihat 0101 seperti ciri-ciri yang telah saya jelaskan tadi. Kalau 0101 sudah dipastikan biner, tapi biasanya teman-teman soalnya itu nggak langsung to the point ya, oh ini biner. Tapi teman-teman harus menganalisa dulu. Oh kalau 0101 pasti biner. Nah ini kita decode juga. Nah ini kalau teman-teman masih agak nggak hafal dengan webnya bisa aja langsung biner to ASCII seperti ini, binary input convert. Nah ini pesan rahasia nih bos, seperti ini teman-teman sekalian. Ini jadi sudah bisa terdekode ya teman-teman sekalian. Lalu desimal ini kita lihat lagi ya. Di sini kan angkanya lebih dari 9 dan lebih dari 9 ya, maka ini adalah desimal. Dari desimal ini kita langsung decode aja.
Desimal ini kita decode saja. Ya, ini desimal ini kita decode saja. Desimal to ASCII. Desimal to ASCII-nya ini belajar ASCII. Jadi webnya itu banyak sekali dan gampang untuk ditemukan. Nah, ini kan udah ada huruf E dan huruf yang lain-lainnya ya. Maka ini adalah hexa ya. Hexa. Sebutnya itu hexa ya. Nah, seperti ini. Ini sudah terdekode semuanya ya, teman-teman sekalian. Oke, untuk mengakhiri video ini, kita sudah belajar banyak tentang encoder dan decode. Semoga bermanfaat. Semoga belajarnya juga lancar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.